Setelah kemunculan Babang Tampan Xiaoyan Duta Rokok Magnum di medan perang, saat ini dirinya langsung mengeluarkan aura kekuatannya yang membuat tiga sejoli yang akan menjadi lawannya menjadi ketar-ketir. Meskipun begitu mereka di sini masih bersikap sombong dan meremehkan Xiaoyan yang dinilai masih terlalu muda untuk berhadapan dengan mereka bertiga, sehingga salah satu dari mereka berkata, "Ketua Xiaoyan, hari ini kami akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah bocah epik abadi. Kami mungkin masih takut jika saat ini berhadapan dengan Mystic Cloud yang saat ini telah punah, namun tidak untuk aliansi Yan yang baru saja didirikan dan belum memiliki kualifikasi yang cemerlang." Mendengar ocehan dari para pak tua bau kencur, Xiaoyan di sini hanya tertawa terbahak-bahak, kemudian dirinya langsung mengatakan, "Sebenarnya dalang dari hancurnya sekte Mystic Cloud adalah aku si pria tampan Xiaoyan, sehingga dengan begitu bukan hal yang mustahil juga bagi aku untuk bisa menghancurkan kalian si pak tua yang hobinya keroyokan." Tidak lama berkata seperti itu, Xiaoyan langsung mengeluarkan Glaze Lotus Core Flame yang dengan cepat bergerak di sepanjang nadinya dan menyelimuti tubuhnya, dengan mengandalkan flame mantra yang ada di tubuhnya, sehingga saat ini kekuatan dari Xiaoyan telah meningkat berkali-kali lebih kuat dari Do Huang biasa. Bahkan bagi seseorang ahli bintang 3 atau 4, Do Huang saat ini tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Tidak hanya itu saja, Xiaoyan juga bisa meningkatkan kekuatannya melalui Skyfire Tree Mysterious Cheng, sehingga mendukung dirinya untuk bisa bertarung dengan ahli Do Huang bintang 7 atau 8, bahkan jika Babang Tampan juga memasukkan beberapa keterampilan dari teknik Do yang telah dirinya pelajari dan juga api surgawi, maka dapat dipastikan jika Xiaoyan juga akan bisa menandingi seorang ahli yang berada di puncak Do Huang. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut saat merasakan aura Xiaoyan yang saat ini tiba-tiba meningkat pesat, lalu salah satu sesepuh Mulan berkata, "Jika ini adalah kartu as Anda, maka kami tiga orang tua yang bau kecut harus memberi kamu pelajaran dengan kekuatan sejati yang kami miliki." Mendengarkan ocehan dari Pak Tua, Xiaoyan di sini langsung mengeluarkan cahaya berwarna perak di kakinya yang disusul dengan suara petir, dan tidak lama setelah itu tubuh Xiaoyan langsung melesat dengan sangat cepat ke depan. Ketiga ketua Mulan yang melihatnya pun terkejut, karena melihat kecepatan Xiaoyan yang sangat di luar nalar. Oleh karena itu saat ini ketua berkepala harimau langsung mencoba maju untuk menghentikan Xiaoyan, sehingga saat ini terjadi tabrakan kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah. Lalu kedua sosok itu setelah melakukan adu kekuatan saat ini terlihat mundur ke belakang. Di sini terlihat jika Penatua berkepala harimau yang sedang menstabilkan tubuhnya, lalu matanya terlihat dengan gelap dan serius saat dia menyadari jika tubuhnya merasakan sakit seperti terbakar. Lalu dia di sini juga terkejut karena ternyata Babang Xiaoyan yang menjadi lawannya juga mempunyai api surgawi. Kemudian kita diperlihatkan dengan api hijau giok pada balok hitam milik Xiaoyan yang sedang membara. Penatua berkepala harimau di sini tidak habis pikir, karena menurutnya api surgawi itu juga termasuk hal yang langka. Dengan pengalamannya maka secara alami Penatua berkepala harimau juga dapat memahami bahwa nyala api yang bisa membakar energi merah darah seperti tadi bukanlah nyala api biasa, dan menurutnya api tersebut juga merupakan api surgawi yang sangat menakutkan yang saat ini dirinya temui. Kemudian terlihat juga ekspresi dari dua sesepuh lainnya yang sangat terkejut, karena mereka sempat melihat jika tetua berkepala harimau justru menderita kerugian dari adu kekuatan dengan anak muda yang sempat mereka remehkan. Lalu Penatua berkepala singa menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, "Jangan main-main, ayo sekarang kita serang bersama-sama dan bunuh dia." Kemudian dua sesepuh lainnya pun mengangguk ketika mereka mendengar perkataan tersebut, karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka untuk bermain keroyokan. Maka saat ini ketiga sesepuh Mulan secara alami tidak menunda sedikit pun. Oleh karena itu saat ini ketiga sosok manusia itu melintas ke depan untuk mendekati Babang Tampan Xiaoyan. Lalu setelah itu mereka langsung menyebar dan membentuk sebuah formasi segitiga yang mengelilingi Xiaoyan. Atas hal ini membuat Xiaoyan bergumam, "Lembah Mulan ini memang memiliki beberapa keahlian. Saya pikir kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari sekte Mystic Cloud." Lalu tidak lama setelah itu Xiaoyan langsung mengayunkan balok hitamnya ke arah belakang yang membuat sebuah benturan dengan salah satu Penatua yakni Penatua berkepala beruang.
Saat ini terlihat jika kedua tangannya sedikit berubah menjadi sepasang cakar beruang besar dan dibungkus oleh energi berwarna darah yang mencengkram balok hitam milik Xiaoyan. Lalu tidak lama setelah itu tangan Xiaoyan ditarik ke belakang tetapi balok hitam milik Xiaoyan masih tidak bergerak. Namun tiba-tiba saja sebuah api hijau giok yang pekat dengan cepat melonjak dan langsung memanggang cakar beruang milik Penatua berkepala beruang. Meskipun begitu Penatua tersebut masih saja tidak mau melepaskan genggamannya, justru saat ini sebuah raungan geram yang mengguncang bumi tiba-tiba saja terdengar, sehingga atas hal ini membuat Xiaoyan langsung melesat menghindar. Namun setelah itu Xiaoyan kembali melesat ke arah Penatua berkepala beruang dan memberikan sebuah tinjuan mautnya ke dada Penatua berkepala beruang, sehingga atas hal ini kembali menciptakan sebuah ledakan yang dahsyat. Sehingga atas serangan kejutan dari Babang Tampan Xiaoyan membuat bahu milik Penatua berkepala beruang bergetar hebat, namun saat ini dirinya juga mulai berusaha untuk bisa menstabilkan tubuhnya. Atas hal ini membuat Xiaoyan kini mulai menyadari jika aura dari Penatua berkepala beruang sudah melemah secara drastis, akan tetapi di lain sisi ada sebuah angin kencang yang mengarah ke punggung Xiaoyan. Di sini Xiaoyan juga merasakan jika pemilik dari serangan tersebut sebenarnya sudah mencapai di tingkat dozong, sehingga atas serangan tersebut membuat Xiaoyan langsung mengeluarkan api hijau gioknya yang dengan cepat langsung melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan setelah itu langsung membentuk sebuah baju besi api hijau giok yang menyelimuti tubuh Babang Tampan Xiaoyan. Lalu tidak lama setelah itu akhirnya angin kencang tersebut langsung menghantam lapisan tebal dari armor api milik Xiaoyan, sehingga atas hal ini menyebabkan benturan kekuatan yang sangat dahsyat. Saat ini terlihat jika Penatua berkepala singa itu tertawa terbahak-bahak saat melihat tinjunya berhasil mengenai Xiaoyan. Meskipun begitu dirinya memutuskan untuk tidak mengejar dan justru mundur satu langkah. Kembali diperlihatkan Xiaoyan yang sedang menyipitkan matanya sambil menundukkan kepalanya dan melihat jika baju besinya sudah banyak garis retak yang muncul. Namun Xiaoyan di sini langsung menggosokkan tangannya ke arah armor yang akan pecah dan secara mengejutkan retakan tersebut langsung hilang. Setelah itu saat ini Xiaoyan juga kembali merasakan sebuah serangan dari seorang dozong lainnya yang datang dari punggungnya. Tentu saat ini Xiaoyan sudah mengetahui jika serangan tersebut merupakan tindakan dari Penatua berkepala harimau. Menyikapi hal tersebut membuat Xiaoyan langsung mengepalkan tangan kanannya yang dibungkus oleh api hijau giok yang langsung menghantam Penatua berkepala harimau, dan atas hal ini membuat sebuah tabrakan kekuatan yang sangat dahsyat kembali lagi terjadi. Lalu setelah tabrakan tersebut saat ini terlihat Xiaoyan yang masih tergantung di udara, dan sedang menatap ke arah tiga sosok orang tua yang bau menyan. Kemudian Xiaoyan di sini juga mengatakan, jadi seperti ini cara main kalian yang beraninya keroyokan, awas ya nanti saya laporkan ke Muntun biar kalian dibanet. Kemudian kita diperlihatkan kepada Paman Es Hai Bodong yang nampak khawatir dengan jalannya pertempuran, karena sejauh ini Xiaoyan dan Medusa masih belum bisa mengalahkan para musuh. Meskipun begitu Paman penjual es dawet mencoba meyakinkan yang lain dengan berkata, sudah tenang saja, seharusnya tidak akan ada masalah, karena yang sama-sama kita ketahui jika Babang Tampan Sang Duta Rokok Magnum masih memiliki banyak kartu as yang masih belum dia gunakan. Lalu terlihat Jalao dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mereka mendengar perkataan dari Hai Bodong. Tentu di sini mereka juga sangat paham dengan taktik dari Xiaoyan, ditambah lagi dengan kekuatan teratai api yang Xiaoyan kuasai dan saat itu juga telah membuat Yun San berhasil diledakkan sampai dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Tentu atas hal tersebut jika saat ini Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik tersebut maka dapat dipastikan jika tiga sejoli itu akan menderita kerugian yang cukup besar. Kemudian Yumei di sampingnya terlihat menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Di sini dia juga masih tidak mengerti dengan taktik apa yang akan Xiaoyan gunakan. Namun dirinya juga tidak bisa berbuat banyak sehingga saat ini dirinya hanya menghirup rokok marlong sambil menonton pertempuran Babang Tampan Xiaoyan. Kemudian diperlihatkan Babang Tampan Xiaoyan dengan sayap di punggungnya yang saat ini sedang mencoba mengamati ketiga sejoli itu. Setelah beberapa saat Xiaoyan memperhatikan akhirnya kini dirinya mulai mengetahui tentang teknik yang digunakan oleh ketiga sejoli itu. Menurut hasil pengamatannya hanya ada satu dari mereka bertiga yang dapat menyerang pada satu waktu. Lalu aura orang tersebut juga akan dinaikkan ke titik yang bisa bersaing dengan seorang dozong pada saat itu juga.
Dengan kata lain itu adalah teknik gabungan yang bernama Three Beast Savage Skill. Meskipun kekuatan Dozong semacam ini hanya bisa digunakan oleh satu orang saja, dan yang dua lainnya hanya memfokuskan dirinya untuk menggabungkan kekuatannya, sehingga atas hal ini membuat kekuatan dari dua lainnya akan menurun. Saat ini Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, dan jika ini masalahnya maka metode Qi ini harus membuat Xiao Yan berpikir bagaimana caranya menghindari orang yang bertingkat Dozong dan menyerang dua orang lainnya. Saat ini tubuh Xiao Yan berhenti sejenak, akan tetapi ketiga sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur napas, sehingga saat ini tetua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan lalu muncul di hadapan Xiao Yan, kemudian muncul sebuah cakar harimau tajamnya yang sangat aneh dan mengandung energi berwarna darah. Di sini tangannya langsung mencengkeram tenggorokan dari Xiao Yan dengan sangat kejam, sehingga dapat diartikan jika saat ini Xiao Yan bisa mati di tempat meskipun memiliki perlindungan dari Glaze Lotus Core Flame. Tentu atas kejadian ini membuat semua orang yang ada di benteng menjadi sangat terkejut, akan tetapi setelah diperhatikan ternyata sejauh ini Xiao Yan sama sekali tidak mengeluarkan darah akibat dari cengkraman tajam cakar harimau, justru saat ini terlihat cakar itu hanya melewatinya saja. Sehingga atas hal ini membuat ketua berkepala harimau menjadi sangat terkejut dan bergumam, apakah ini hanya sebuah bayangan saja? Kemudian saat ini terlihat Xiao Yan yang sedang menuju ke arah ketua berkepala singa untuk memberikan sebuah serangan, sehingga saat ini dirinya langsung menggenggam tangannya untuk memberikan sebuah pukulan maut ke arah ketua berkepala singa yang langsung mengarah ke area jantung. Namun ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah saat dia baru saja hendak menyerang. Hal ini terjadi karena Xiao Yan mulai merasakan jika aura kelas elit Dozong yang tiba-tiba saja melonjak keluar dari tubuh ketua berkepala singa. Meskipun begitu Xiao Yan tetap melancarkan serangannya sehingga saat ini kembali lagi menciptakan sebuah benturan kekuatan yang sangat dahsyat. Saat ini terlihat tatapan dari ketua berkepala singa itu gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan yang sudah di depannya, kemudian dia sedikit tersenyum sinis dan langsung memberikan pukulan balasan ke arah perut Xiao Yan dengan menggunakan sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Tentu atas hal ini membuat Babang Tampan Xiao Yan harus menderita luka serius dan dipaksa mundur sejenak. Orang-orang yang ada di benteng menjadi sangat terkejut atas apa yang sudah terjadi kepada Xiao Yan. Kemudian terlihat jika saat ini Xiao Yan sedang mengepakkan sayap api di belakangnya dan langsung menstabilkan tubuhnya. Di sini Xiao Yan juga tidak mengira jika ternyata teknik gabungan tiga sejoli melebihi ekspektasinya. Kemudian kita diperlihatkan kepada tetua berkepala harimau yang berdiri di langit dan dengan dingin tertawa. Di sini para ketua tiga sejoli juga mulai berpikiran jika sebenarnya Xiao Yan sudah bisa memahami dari teknik gabungan yang mereka lakukan, karena pada dasarnya keterampilan tiga binatang buas ini hanya dapat digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Dozong, lalu untuk dua orang lainnya lah yang akan memberikan kekuatan ke salah satu dari mereka. Kemudian penatua berkepala singa dengan nada sombongnya di sini berkata, Three Beast Savage Skill merupakan salah satu metode Qi paling kuat yang ada di lembah Mulan kami, jadi bagaimana mungkin hal seperti itu bisa diatasi oleh anak muda sepertimu? Meskipun metode Qi ini hanya dapat membuat satu orang saja untuk bisa memiliki kekuatan seperti Dozong, namun ketiga esensi kami juga sudah sepenuhnya bergabung, oleh karena itu kekuatan kelas Dozong ini dapat ditransfer ke tubuh orang lain dalam waktu yang sangat singkat, bahkan jika dibandingkan dengan kecepatanmu itu masih jauh untuk bisa menandingi kecepatan transfer kekuatan kami. Di sini Babang Tampan Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya, karena ternyata mereka mampu mentransfer kekuatan di antara mereka sendiri sesuka hati dan dengan sangat cepat, sehingga jika ada orang yang berhadapan dengan mereka, maka mau tidak mau akan berhadapan dengan seseorang yang sudah berada di tingkat Dozong. Meskipun saat ini Xiao Yan juga sudah menggunakan gerakan 3000 petir, namun pada kenyataannya dirinya juga masih mengalami kesulitan untuk bisa menandingi kecepatan transfer kekuatan yang mereka miliki. Meskipun begitu Xiao Yan di sini tidak putus asa dan dirinya langsung menutup matanya secara perlahan. Lalu tidak lama setelah itu sebuah cahaya berwarna perak yang sangat cerah tiba-tiba saja muncul dari bawah kakinya yang kemudian membungkus seluruh tubuhnya.
Lalu mata Xiaoyan tiba-tiba saja terbuka saat cahaya itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan di sini terlihat jika pupil hitam matanya tiba-tiba saja telah berubah menjadi berwarna perak yang tampak sangat aneh, dan pada akhirnya saat ini Xiaoyan sepertinya akan melepaskan teknik ketangkasan kelas Do yang sudah mencapai kelas Do Huang. Oleh karena itu saat ini muncul dua bayangan berwarna perak dan masing-masing langsung mengarah dengan sangat cepat ke arah salah satu dari tiga tetua Mulan. Tentu atas munculnya bayangan itu membuat wajah ketiga sesepuh Mulan akhirnya berubah menjadi sangat panik, karena saat ini mereka tidak bisa membedakan antara tubuh yang asli dan bayangan dari Babang Tamfan sang penjinak rudal. Pemandangan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian banyak sekali tatapan di bawah, bahkan paman penjual es cendol Hai Bodong juga sangat terkejut dengan cahaya berwarna perak yang tiba-tiba saja menjadi tiga sosok manusia, bahkan paman es Hai Bodong juga sempat bergumam, mengapa kita belum pernah melihat teknik ini sebelumnya. Kemudian Jalao di sini hanya menggelengkan kepalanya, matanya juga dipenuhi dengan keseriusan sambil berkata, sepertinya ini adalah ketangkasan Do skill yang sering dia gunakan, namun level yang bisa dia kendalikan sudah meningkat, dan penyebabnya karena dia telah menjadi seorang Do Huang. Lalu terlihat juga Fama si duta rokok Rastel yang sedang menatap tajam ketiga sosok cahaya berwarna perak di langit, dirinya juga tidak bisa untuk menemukan Xiaoyan yang asli dari ketiga cahaya tersebut. Lalu tiga sesepuh Mulan yang menyaksikan tiga sosok cahaya berwarna perak yang melesat membuat ekspresi mereka dipenuhi dengan keseriusan, karena pada dasarnya mereka juga tidak bisa menemukan tubuh asli dari Xiaoyan. Kemudian tetua berkepala harimau berteriak dengan keras supaya meminta semuanya untuk tetap hati-hati, lalu segera transfer kekuatan jika kalian telah menemukan tubuh yang asli. Tentu saja saat ini ketiga sejoli itu sedang mengamati dari para bayangan dan mencoba untuk menemukan tubuh yang asli. Lalu ketua berkepala harimau tiba-tiba melihat wajah yang sedikit mirip dengan Xiaoyan. Oleh karena itu saat ini dirinya langsung mengeluarkan segelnya supaya bisa membuat dirinya mempunyai kekuatan sebagai seorang dozong. Oleh karena itu saat ini ekspresi buas pun melonjak pada wajah ketua berkepala harimau saat dia mulai merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba saja melonjak, lalu dengan cepat dia menciptakan sebuah kepala harimau besar yang terbuat dari penggabungan energi yang saat ini telah terkumpul pada tinjunya. Kemudian sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya fokus pada pertempuran ini. Ketika mereka menyadari bahwa aura tetua berkepala harimau telah melonjak, mereka juga mengerti jika saat ini ketua berkepala harimau lah yang mendapatkan kekuatan gabungan tersebut. Oleh karena itu saat ini telah banyak tatapan berkumpul pada sosok cahaya berwarna perak di depannya, karena jika pukulannya mengenai sasarannya, maka dapat dipastikan jika Xiaoyan juga akan terluka parah. Kembali diperlihatkan kepada ketua berkepala harimau yang saat ini mulai melancarkan pukulan ganasnya, dan dengan keras langsung menghantam sosok cahaya berwarna perak di depannya, sehingga atas hal ini menciptakan sebuah ledakan kekuatan yang sangat luar biasa. Tentu saat ini para penonton yang menyaksikan serangan ini berpikiran, apakah Xiaoyan saat ini telah benar-benar dipukul atau tidak? Namun ketika tinju itu mengenai sosok cahaya berwarna perak justru saat ini ketua berkepala harimau berkata, hati-hati, ini palsu. Lalu dirinya dengan segera langsung mengeluarkan kekuatan dozong di dalam tubuhnya, supaya dua rekannya yang lain bisa segera mendapatkan kekuatan dozong untuk menemukan yang asli. Ekspresi dua sesepuh lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar jeritan tajam dari ketua berkepala harimau. Lalu tidak lama setelah itu ketua berkepala beruang langsung menyerap kekuatan dozong dengan sangat cepat, dan langsung memberikan tinjuan mautnya ke arah sosok cahaya yang mendekatinya. Namun setelah melancarkan serangannya justru ketua berkepala beruang juga mengatakan dengan nada yang kesal, hati-hati ini juga palsu dan bukan yang asli karena tidak ada badaknya. Mendengar perkataan tersebut tentu saja membuat ketua berkepala singa berubah menjadi panik, ditambah lagi saat ini sosok cahaya berwarna perak sudah dekat dengannya, sehingga tidak memungkinkan dia untuk bereaksi. Namun ketika dirinya sedang merasakan kekuatan dozong yang mulai memasuki tubuhnya, justru saat ini sosok cahaya itu dengan keras menabrak tubuhnya, sehingga menciptakan sebuah ledakan kekuatan yang sangat dahsyat. Lalu setelah itu ada sosok manusia yang tiba-tiba saja memuntahkan seteguk sirup marjan, lalu sosok tersebut juga terlihat langsung terjun ke tanah dengan sangat keras,
Setelah itu semua orang melihat jika ada seorang pemuda berjubah hitam yang sedang kelelahan di langit, bahkan armor api di area dadanya juga telah benar-benar pecah. Saat ini terlihat tatapan yang tak terhitung jumlahnya termasuk dua tetua Mulan yang tersisa membuat mereka tidak habis pikir, karena di antara tiga sosok berwarna perak yang menyerbu ke arah tetua berkepala harimau adalah tubuh yang sebenarnya, lalu dua sisanya hanyalah sebuah ilusi untuk mengecoh mereka. Tentu saat ini ketiga sejoli tidak akan bisa kembali menggunakan teknik gabungan kebanggaan mereka, karena saat ini salah satu dari mereka telah turun dan hanya tersisa mereka berdua, sehingga untuk keberhasilan teknik gabungan tersebut akan sulit.